Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. Halo semua, selamat pagi. Saya akan membahas terkait hakikat dan pengembangan manusia, landasan pendidikan, asas-asas pendidikan, perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan, pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Apa sih pengertian hakikat manusia? Pengertian hakikat manusia merujuk pada ciri-ciri karakteristik yang membedakan manusia dari hewan. Manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, membedakannya dengan makhluk lain. Kelebihan tersebut adalah karena manusia memiliki akal dan pikiran yang memungkinkan manusia untuk membudidayakan lingkungan untuk kepentingan kehidupan manusia sendiri. Dengan akalnya, manusia dapat mengenal dan menerima berbagai konsep dan norma untuk mengatur kehidupannya. Pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh diartikan sebagai pembinaan yang terpadu terhadap dimensi hakikat manusia, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara selaras. Perkembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani, seperti dimensi kesosialan didominasi oleh pengembangan dimensi keindividualan. Tujuan hakikat dan pengembangan manusia. Tujuannya adalah untuk membantu individu mencapai potensi kemanusiaannya secara utuh dan berimbang. Pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh melibatkan pengembangan semua dimensi hakikat manusia, termasuk keindividualan, kesosialan, kesusilaan, keberagaman, dan intelektual. Pendidikan memiliki peran penting dalam mengembangkan dimensi hakikat manusia, membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya, dan membentuk peta tentang karakteristik manusia. Selanjutnya yaitu ada landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah pijakan dasar yang secara konseptual digunakan di dunia pendidikan. Tanpa landasan, suatu pendidikan akan berjalan tanpa tujuan yang pasti, menciptakan kesenjangan pendidikan melalui cengkraman komersialisasi. Landasan pendidikan sangat penting dalam menentukan suatu pendidikan dan mempengaruhi cara pendidikan yang dilakukan. Landasan pendidikan dapat berupa landasan hukum, landasan filsafat, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, dan landasan iptek. Masing-masing landasan memiliki peran yang berbeda dalam mendefinisikan dan mengarahkan pendidikan. Landasan pendidikan yang jelas dan konsisten membantu untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dan membangun sumber daya manusia yang lebih cerdas dan juga berkualitas. Asas-asas pendidikan. Yang pertama, asas Tutmuri Handayani. Asas ini dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Asas ini berarti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Asas ini berarti pendidikan dimulai dari lahir, sejak awal kehidupan dan berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan ini tidak hanya terbatas pada masa anak-anak, tetapi juga berlangsung pada masa dewasa dan tua. Selanjutnya, asas kemandirian dalam belajar. Asas ini berarti bahwa setiap individu memiliki potensi untuk belajar dan mengembangkan diri sendiri. Pendidikan harus memungkinkan individu untuk menjadi mandiri dalam proses belajar dan pengembangan diri. Yang selanjutnya yaitu ada perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan. Perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan adalah upaya untuk memprediksi dan mempersiapkan diri terhadap perubahan yang akan datang dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, perkiraan dan antisipasi ini sangat penting untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan yang akan membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan masa depan.
Beberapa ciri masyarakat masa depan yang diprediksi yaitu termasuk yang pertama, globalisasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat serta kemajuan ekonomi globalisasi yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dan berbagi informasi secara lebih luas. Dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa siswa harus dilatih untuk berpikir global dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Selanjutnya ada perkembangan iptek. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses lebih luas dan cepat terhadap informasi. Dalam konteks pendidikan ini, berarti bahwa siswa harus dilatih untuk menggunakan teknologi secara efektif dan juga berpikir secara kritis terhadap informasi yang diterima. Lalu ada arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Perkembangan teknologi komunikasi yang cepat memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dan berbagi informasi secara lebih cepat dan luas. Dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa siswa harus dilatih untuk berkomunikasi secara efektif dan berpikir kritis terhadap informasi yang akan diterima. Selanjutnya ada peningkatan layanan profesional. Masyarakat masa depan memerlukan layanan profesional yang lebih baik dan lebih cepat dalam berbagai konteks kehidupan. Dalam konteks pendidikan ini, berarti bahwa pendidikan harus dilakukan dengan fokus pada pengembangan kemampuan siswa untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan juga memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif. Pengertian lingkungan pendidikan. Pengertian lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang melingkupi proses berlangsungnya pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat berupa lingkungan fisik, sosial, budaya, keamanan, dan kenyamanan. Secara umum, lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap pendidikan adalah lingkungan fisik atau alam sekitar, lingkungan sosiokultural, lingkungan sosiobudaya, dan lingkungan teknologi dan informasi. Lingkungan pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, termasuk yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan pendidikan yang pertama dan utama yang dialami oleh anak. Fungsi pendidikan keluarga meliputi proteksi, rekreasi, inisiasi, sosialisasi, dan edukasi. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan pendidikan yang berfokus pada proses belajar mengajar di sekolah. Lingkungan sekolah memainkan peran penting dalam membentuk pendidikan karakter terhadap anak atau peserta didik. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan pendidikan yang meliputi interaksi dan interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Lingkungan masyarakat mempengaruhi perkembangan individu dan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pendidikan karakter. Fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan adalah untuk membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya yang tersedia. Lingkungan pendidikan yang memiliki peran utama dalam membentuk nilai, moral, dan karakter peserta didik. Dalam konteks pendidikan, lingkungan pendidikan juga dapat memainkan peran sentral dalam memahamkan ajaran agama, memupuk spiritualitas, dan mendorong kepedulian terhadap alam semesta ciptaan yang maha kuasa. Jenis lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yang termasuk yang pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik meliputi fasilitas yang tersedia di lingkungan pendidikan, seperti ruang kelas, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Fungsi lingkungan fisik adalah membantu proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Yang kedua, lingkungan budaya. Lingkungan budaya meliputi nilai-nilai, adat istiadat, dan kebudayaan yang berlaku di masyarakat. Fungsi lingkungan budaya adalah untuk mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi serta mempersiapkan peran-peranan tertentu dalam masyarakat.
Selanjutnya lingkungan sosial. Lingkungan sosial meliputi interaksi dan interaksi sosial yang terjadi di lingkungan pendidikan. Fungsi lingkungan sosial adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.